wali sak pirang-pirang niku rata-rata ahlu sunnah wal jamaah yang zaman saiki niki nderek Nahdlatul Ulama sing teng Indonesia. Kula dereng nate sumerep wali saking Wahabi. Ayo ta golek ana wis. Iki najan Wahabi dadi wali. Ayo golek ana. Kadang-kadang geli ya melihat orang-orang yang mengklaim seperti ini ya. Mengklaim kelompok mereka paling banyak walinya, sementara kelompok lain nggak ada walinya ya. Jadi sekian banyak wali yang ada di Indonesia ini nggak ada satupun dari Wahabi ya. Semuanya dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Ini ada lagi klaim yang mengatakan kelompok mereka banyak yang jadi wali, sementara dari Wahabi nggak ada yang jadi wali. ولا يطلع منهم ولي ولا يشوفوا النبي يقظ محرومين. هات لي ولي وهابي كده مفيش. 200 سنه بقى لهم 200 سنه وحفظوا القران وصلوا لا مالوا الدنيا ما طلعش منهم ولي. واحنا عندنا الاولياء انا بوار عمارتي كان والي والراجل اللي بشتري منه اللب في المانيا لما كنت ساكن الراجل فتحي محمد كان والي. واخد بالك ازاي؟ الناس بسطاء كده الناس مش فاهمين بس انا ربنا مديني كرامه من عند الله كده اعرف الولي. واخد بالك الحمد لله. Memang sangat mengherankan ya. Mereka bisa mengklaim bahwa kelompok mereka itu paling banyak walinya. Sementara dari kelompok lain nggak ada walinya. Sekian banyak dari wali-wali yang ada itu dari kelompok mereka semua. Kelompok lain nggak ada walinya. Bahkan untuk menguatkan klaim mereka yang seperti itu, sampai mereka membuat kaedah sendiri. Yang nggak ngerti itu kaedah dibangun di atas dalil yang mana. Mereka membuat kaedah la ya'riful wali illa wali. Tidak mengetahui siapa wali, kecuali hanya wali. Ya, itu kaedah yang nggak ngerti asalnya dari mana. Padahal seseorang disebut sebagai wali Allah, itu terkait dengan diterima atau tidaknya amalan soleh seseorang tersebut. Iman dan amal solehnya. Kalau iman dan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia wali Allah. Kalau tidak diterima, maka bukan wali Allah. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Yunus, ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, ya, bahwasanya sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanaah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat wali Allah. Ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gambaran di dalam Al-Quran itu adalah sifat-sifatnya. Ya, kita berhusnuzon ketika melihat ada orang soleh, kita berhusnuzon bahwa itu wali Allah, itu orang soleh. Amalan solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu husnuzon, gak ada masalah, itu bagus. Kita berhusnuzon kepada orang. Ya. Tapi untuk menjustifikasi, untuk mengkultuskan seseorang itu wali atau bukan, itu bukan hak kita. Untuk menentukan si fulan wali atau bukan hak kita. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait diterimanya iman dan amal solehnya. Ya. Kalau iman dan amal solehnya diterima, maka dia wali Allah. Kalau tidak, bukan wali Allah. Dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menentukan iman dan amal soleh seseorang itu diterima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak kita. Ya. Dan anehnya lagi, ya, mereka ini bisa menganggap orang-orang gila sebagai wali. Orang gila dianggap sebagai wali. Ini, orang gila dianggap wali. Coba. Nggak pakai baju, pakai sarung. Pakai sarungnya pun nggak sesuai dengan aturan. Ya, pakai sarung ya, mendekati selangkangan. Ya, nggak menutup aurat. Yang seperti ini disebut wali, dielu-elukan. Nah, coba. Ya, sambil ngesep rokok, ya, di kupingnya ada rokok, disebut wali. Coba, ya. Kan sudah disebutkan tadi, ya, bahwa wali Allah itu beriman dan beramal soleh. Ini kan orang yang gila, nggak bisa beramal soleh.
Ya, apalagi beriman. Orang gila. Nutup aurat saja nggak bisa, harus ditutupi sama orang. Kok disebut wali? La haula wala quwata illa billah. Habib Abu Bakar Assegaf majedub di Majelis Al-Hikmah. Orang nggak waras disebut wali. Ya, coba. Ya. Sedangkan wali Allah itu sudah jelas, ya kami sampaikan lagi ya di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ini orang gila dianggap wali. Bahkan orang gila pun ada yang didengar ceramahnya ya. Coba lihat ini. Jadi hanya saya seorang, kata Tuhan nih. Semua ini. Awakmu moho ojo, aku moho iyo. Awakmu moho ojo, aku moho iyo. Jadi mboten tahu. Jadi mboten tahu kabeh ini. Sing tahu Gusti Allah tok. Jadi Gusti Allah muni apa ngono ngeten. Urip bareng niku Gusti Allah mboten seneng. Dadi panjenengan Farid nggih. Niku kula matur suwun Gusti Allah diparing urip ngeten nggih. Niku Gusti Allah mboten seneng. Polahe apa urip niku ngeten. Sangat kecil. Sekarang sampai kiamat mek sak menit. Sekarang sampai kiamat mek sak menit. Orang gila disuruh ceramah coba. Bahkan orang gila seperti ini, orang rebutan salaman coba. Perempuan-perempuan salaman juga sama orang seperti ini. Ini ibu-ibu salaman. Perempuan-perempuan salaman. Orang seperti ini dianggap wali. Aneh kan? Ya, orang gila disebut wali. Kaedah dari mana coba? Dan katanya tidak mengetahui seseorang itu wali kecuali wali. Ya, orang gila dianggap wali. Padahal wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Dari mereka menjustifikasi, mereka menghukumi, mereka mengklaim, mereka mengkultuskan seseorang sebagai wali, itu pun sudah ngawur. Sudah ngawur. Ya. Seorang sahabat Nabi saja ya, tidak berani mengklaim bahwa amal solehnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan beliau ahli surga. Ya. Dan ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Di ujung usia beliau menangis. Ya. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Abu Hurairah, ada apa gerangan engkau menangis? Ya. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak menangisi dunia kalian ini, tapi yang aku tangisi adalah jauhnya perjalananku dan sedikitnya perbekalanku. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Sesungguhnya aku akan menapaki jalan yang terjal. Dan kemudian di ujung jalan sana ada surga, ada neraka. Dan aku tidak tahu di mana akan berlabuh di ujung jalan tersebut. Apakah di surga, apakah di neraka. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Ini orang sekarang yang nggak jelas amalnya bisa mengklaim bahwasanya si fulan wali, si fulan wali. Bahkan orang gila disebut juga wali. Ini aneh lagi. Ya, lebih aneh. Bahkan tokoh Aswaja pun juga merasa aneh dengan hal-hal yang seperti itu. Ada orang gila dianggap wali. Kemudian nyeleneh. Ini memang ya orang itu ya segitu. Saya pernah loh akan ceramah di daerah, ya nggak usah saya sebut lah. Di situ ada orang telanjang bulat itu bunder. Telanjang bulat belas gak pakai pakaian, laki-laki. Melok jagongan di situ. Orang yang datang itu mencium. Lah aku ya ndak mungkin lah, saya tahu. Mau iki wong gendeng kok. Andai kata wali pun ya ndak mungkin Allah SWT mengizinkan orang yang dikasih lalu
udah melecet itu. Betul. Apa melecet? Ya udah bulat tadi. Mohon maaf, saya tetap hormat pada siapapun, pendapat apapun, tapi kalau orang tidak patuh syariat, ya tidak bisa disebut wali. Betul. Wong Allah SWT mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, surat Yunus itu. Wali itu siapa? Yang beriman dan bertakwa. Saya pernah ada seorang yang dijagongi, ini kiai, katanya katanya ya memang nasabnya kiai. Poso-poso itu loh, awan mangan. Tapi dihormati karo kiai. Saya tidak mau saya. Ada yang sualan cekak, sualan apa mas? Sualan ya. Celana. Celana pendek. Jadi sualan cekak tok wis. Jadi gak nggawe kaos, gak nggawe pokoke nggur iki tok. Iki ya kotor pisan, mambu pisan. Iku ya dihormati. Menghormat orang baik tapi jangan mengkultuskan. Betul. Enggak, Pak. Saya tidak setuju itu. Loh, itu kan wali. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini dituntut menghukumi yang ketok, yang kelihatan. Nek ketoke gak nutup aurat ya bukan wali lah. Nek ketoke gak poso sedangkan dia bukan musafir ya bukan wali lah. Betul. Mungkin loro. Andai kata loro ya mesti makannya tidak di depan umum, tidak kelihatan orang, itu kelihatan orang, nggak gendeng kok. Nggak gendeng, dia Gus, dipanggil Gus. Astagfirullahaladzim. Tapi gak tak sebut namanya kan? Gak tahu. Gitu. Tokoh Aswaja saja merasa aneh dengan klaim-klaim yang seperti itu. Orang gila dianggap wali. Orang gila dianggap wali. Kita kan menghukumi orang secara zohir. Kalau secara zohir orang tersebut akidah, ibadah, muamalahnya baik. Ya. Kemudian kita berhusnuzon orang tersebut adalah wali. Nggak ada masalah. Memang itu baik. Dan harus seperti itu. Kalau ada orang yang akidah, ibadah, muamalahnya baik, ya kita husnuzon, beliau wali Allah. Tapi untuk memastikan itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terkait dengan diterima atau tidaknya iman dan amal solehnya. Dan yang berhak menentukan diterima atau tidak ya hanya Allah. Hanya Allah. Ya. Dan syarat untuk menjadi wali Allah ya harus beriman dan beramal soleh. Orang gila dianggap wali, nggak beriman, nggak beramal soleh dianggap wali. Wali dari mana? Ini kan aneh. Ya. Sementara jelas-jelas di dalam surat Yunus ayat 62 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kami ulangi lagi, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang dia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Ya. Mereka tawakal, mereka qanaah dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi, ya, hadis yang sangat ma'ruf, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan seperti apa sifat wali Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dengan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara yang pertama yang wajib-wajib. Disusul dengan perkara yang sunnah-sunnah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba tersebut, menjadikan hamba tersebut seorang wali. Dan apabila hamba tersebut sudah menjadi kekasih Allah, sudah menjadi wali Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pendengaran, akan menjadi penglihatan, akan menjadi lisan, akan menjadi tangan, akan menjadi kaki orang tersebut, di mana orang tersebut ya dalam artian tidak mendengarkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melangkahkan kakinya kecuali dilangkahkan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali Allah. Ya, artinya orang tersebut betul-betul menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali Allah. Lah kalau orang gila disebut wali Allah, hah? Coba selamat berpikir.